Halo saudara, selamat malam. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal lockdown yang telah ditempuh sejumlah negara untuk mengatasi pandemi corona. Jokowi meminta para menteri untuk bekerja lebih keras menangani pandemi agar Indonesia tidak memilih jalan yang sama. Pernyataan Jokowi tersebut berkaitan dengan terus meningkatnya kasus positif COVID-19 harian di tanah air. Pada 5 Januari, kasus positif harian mencapai lebih dari 7.400 kasus. Sehari kemudian angkanya naik menjadi lebih dari 8.800 kasus. Pada 7 Januari kemarin, kasus harian positif corona menyentuh angka 9.321 kasus. Dan pada hari ini, saudara, jumlah pasien baru positif COVID-19 mencatat rekor baru, penambahan 10.617 kasus. Hingga 5 Januari lalu sudah ada 5 negara yang melakukan lockdown menyusul munculnya varian baru COVID-19. Inggris sudah melakukan lockdown sejak 6 Januari lalu. Langkah yang sama juga diambil Lebanon, kota Beijing di Tiongkok, Thailand dan juga Jerman. Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada 11 hingga 25 Januari 2021 di Jawa dan Bali. Apakah upaya ini efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19? Bagaimana pemerintah daerah menerapkan pembatasan ini? Kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif. Presiden Joko Widodo kembali menyinggung perihal lockdown di sejumlah negara. Jokowi mengatakan Indonesia cukup beruntung karena lockdown tidak dilakukan. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pedagang dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan di Indonesia meski aktivitas dibatasi, kegiatan usaha masih berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ini kalau saya lihat masih, alhamdulillah masih beruntung, tidak sampai lockdown. Kalau negara lain kayak di Eropa lockdown nggak sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Bahkan 3 hari yang lalu di London, Inggris lockdown lagi. 3 hari yang lalu di Bangkok lockdown, di Tokyo juga statusnya darurat. Kita di sini aktivitas masih, meskipun terbatas, masih bisa beraktivitas, berusaha. Meskipun dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat, Bapak Ibu juga masih bisa berusaha, tetapi memang ini bukan kondisi normal. Saya tahu karena saya bertemu seperti ini tidak hanya sekali, 2 kali, 10 kali, lebih puluhan kali. Pemerintah tetap harus mengambil langkah tegas untuk menekan penambahan kasus harian positif corona. Pasalnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Hari ini jumlah pasien baru positif COVID-19 mencatat rekor baru mencapai 10.617 kasus. Sehingga total positif corona menjadi 808.340 kasus. Sementara yang sembuh totalnya sebanyak 66.883 orang. Sedangkan yang meninggal 23.753 orang. Untuk mengatasi peningkatan kasus COVID-19 khususnya di Jawa dan Bali, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada 11 sampai 25 Januari. Namun Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini bukanlah karantina wilayah atau lockdown, melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat. Pembatasan yang dilakukan adalah kerjanya work from home, kemudian 75%. Kemudian kalau kementerian sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB, kemudian mal dibatasi sampai jam 7, dine-in tetap dibolehkan sebesar 25%. Jadi artinya restoran tetap
bisa dine-in 25%, dan sisanya tentu take away ataupun order. Kemudian sektor tempat ibadah 50%, fasilitas umum dihentikan, kegiatan sosial dihentikan, kemudian transportasi ada regulasi yang dibatasi, yang diatur oleh daerah masing-masing. Pemerintah kini menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan maksud menekan penyebaran virus corona. Lalu adakah perbedaan yang signifikan dengan pembatasan sosial berskala besar PSBB seperti yang diterapkan sebelumnya? Apakah ada opsi lockdown dari pemerintah mengingat penyebaran corona kini mulai sulit dikendalikan? Kami akan memperbincangkan hal ini bersama Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Airlangga, supaya masyarakat tidak bingung dulu, bisa dijelaskan tidak perbedaan antara PPKM dan juga PSBB? Karena makin lama istilahnya makin banyak ini. Jadi pertama istilah PPKM itu yang buat tentu ini adalah judul daripada kegiatan, bukan merupakan istilah yang diperlakukan secara hukum. Jadi secara hukum namanya tetap pembatasan sosial berskala besar. Jadi tetap PSBB. Hanya dalam kondisi untuk menyelaraskan antara gas dan rem, kegiatan kesehatan dan kegiatan ekonomi, yang diberlakukan adalah pembatasan yang lebih ketat untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Oke. Nah, oleh karena itu ini bagian dari PSBB dan dasar hukumnya tetap PSBB. Oke. Cuman pelarangan ini bukan penghentian ataupun pelarangan kegiatan, tapi ini adalah pembatasan secara terbatas. Pak Airlangga, begini, ini kan saat ini di tengah ketaatan masyarakat terhadap 3M yang semakin turun, kita kemudian kemarin melihat orang sudah diimbau untuk tidak, karena hanya imbauan ya, orang sudah diimbau untuk tidak liburan, ternyata yang berlibur banyak, Bali penuh sesak begitu, bandara juga. Apakah kemudian pada posisi ini kita justru lebih banyak membutuhkan message atau pesan komunikasi yang clear? Kalau kemudian ada istilah baru, tidakkah ini kemudian membuat masyarakat bingung? Jadi istilahnya sebetulnya pembatasan kegiatan. Dan ini pembatasan kegiatan pun kriterianya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Yaitu terkait dengan tempat kerja, kan dari awal kita sudah mengatur tempat kerja. Work from home itu kan selalu kita atur. Dan kali ini work from home-nya adalah 75%. Dan pembatasan itu di beberapa kota dan kabupaten. Jadi bukan di seluruh provinsi. Kemudian terkait dengan institusi pendidikan, ini kan yang juga selalu kita atur parameter ini. Dan ini diatur secara daring. Kemudian sektor esensial itu juga sudah diatur selama PSBB, itu sektor esensial selalu diatur. Sektor esensial adalah kesehatan, pangan, energi, komunikasi, IT, kemudian juga sektor logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri tetap beroperasi 100%, pelayanan dasar, utilitas publik, optisnas, serta untuk kebutuhan sehari-hari. Restoran dan mal itu juga selalu diatur. Cuman kali ini diperketat bahwa jam operasinya adalah di maksimum sampai jam 19. Kemudian diatur juga secara teknis dine-in yang sebelumnya dilonggarkan, nah ini diketatkan lagi menjadi 25%. Demikian pula terkait dengan konstruksi diperkenankan 100%, tempat ibadah 50% dengan prokes, fasilitas umum kembali ditutup, kegiatan sosial dihentikan, kemudian moda transportasi tentu dibatasi sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi seluruh parameternya adalah sama, tinggal kita mengatur mana yang dilakukan penyekatan. Kalau ada parameternya sama, kenapa harus ada istilah baru, Pak? Istilahnya tetap PSBB. Yang mengambil istilah baru adalah media. Tapi kan dari pemerintah sendiri memperkenalkan PPKM. Ya, pemerintah mengatakan pembatasan terbatas. Oke, pembatasan terbatas. Ya, tetapi ini dalam rangka PSBB.
Ini istilah baru lagi, pembatasan terbatas di luar PSBB, begitu? Ini bukan istilah, ini penjelasan. Sebab kalau dibilang tidak dibatasi, berarti Anda nggak ngerti nanti. Masyarakat kan perlu message-nya harus jelas. Justru itu, perbedaannya dengan PSBB apa? Ketika tadi Ini yang bagian Bapak, dari ketika tadi yang Anda sebutkan itu sebenarnya Pak Airlangga sendiri sudah bilang sudah diatur sebelumnya, apa dok perbedaannya? pertama, selama pandemi COVID, kita masih dalam situasi pembatasan sosial berskala besar. Nah, tentu ada yang PSBB transisi, ada itu tergantung daripada masing-masing kepala daerah. Itu pengaturan mikro. Jadi saya pikir kita tidak perlu berdiskusi masalah ini karena ini regulasinya tetap pembatasan sosial berskala besar selama ini pandemi COVID. Yang mau diatur adalah pengetatan daripada kegiatan masyarakat untuk periode dalam tanggal 11 sampai tanggal 25. Nah, oke lah. Walaupun sebenarnya kemudian kami dari media juga masih bingung kenapa harus ada PPKM ketika sebenarnya adalah PSBB. Tapi yang ingin ditanyakan adalah ini sudah fix bahwa tidak akan ada lockdown. Mengingat sekarang hari ini saja rekor baru Pak, sudah mencapai 10.000 kasus per hari. Iya, ini kan sekarang masih dalam situasi PSBB dan Indonesia tidak pernah menerapkan lockdown. Makanya Indonesia menggunakan pembatasan sosial berskala besar. Jadi itu yang ditegaskan. Kemudian kita sekarang melihat bahwa perlu ada pengetatan. Oke. Yang istilahnya menseratikan gas dan rem tadi. Oleh karena itu ini terjadi karena terjadi peningkatan. Dan Justru peningkatan itu, ini kita Pak Airlangga, sudah melihat. Karena ada peningkatan, bukan saja harian. Karena ada peningkatan, karena juga saat ini kondisi fasilitas kesehatan sudah mulai kewalahan, banyak yang penuh, banyak yang tidak tertampung, apalagi kita masih dalam masa inkubasi, orang selesai liburan. Bukankah sebenarnya sebuah pengetatan yang lebih signifikan diperlukan, Pak? Jadi kan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengetatan. Nah, pengetatan itu terjadi karena pemerintah melihat data-data saintifik. Data saintifik mengatakan kasus aktif mengalami peningkatan, kemudian juga kita melihat jumlah kasus per minggunya juga meningkat, yang di akhir Desember 48.434, di bulan Januari saja sudah 51.996. Kemudian pemerintah sudah melihat bahwa berdasarkan data yang ada, setiap kali ada libur nasional, itu terjadi peningkatan 30-40%. Kemudian pemerintah juga melihat bahwa tingkat keterisian bor occupancy rate daripada ICU dan isolasi atau tempat tidur itu mengalami peningkatan di beberapa daerah. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat kriteria daerah-daerah yang perlu diperketat secara mikro itu adalah kabupaten kota yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, tingkat kematiannya di atas rata-rata nasional. Yang kedua, tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata nasional. Jadi rata-rata nasional tingkat kesembuhan itu 82%, tingkat kematian adalah 3%. Kemudian kasus aktif di atas rata-rata nasional. Dan kasus aktif rata-rata nasional itu adalah 14,39%. Kemudian tingkat keterisian rumah sakit ataupun bor ICU dan isolasi itu di atas rata-rata nasional atau 70%. Nah, daerah-daerah yang kriterianya ada salah satu parameter tersebut, maka daerah-daerah tersebut diketatkan pada tanggal 11 sampai tanggal 15. Kenapa tanggal 11 sampai 15? Kita ketahui bahwa 11 sampai 25 atau 15? 11 sampai tanggal 25, libur tahun baru itu kan tanggal 1, sehingga inkubasinya itu kan periodenya adalah 14 hari yang kebetulan jatuh pada pertengahan tahun depan. Di samping itu tadi yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan lockdown di London, di Bangkok, di Tokyo terhadap adanya strain baru, itu pemerintah sudah menutup untuk WNA tanggal 1 sampai tanggal 14. Jadi sebetulnya yang dilakukan pemerintah untuk pembatasan terbatas ini adalah sudah sejalan dengan apa yang terjadi di global, dan pada hari ini itu sudah diberikan instruksi dari Menteri Dalam Negeri untuk itu.
Pak Erlangga, justru dari data-data yang tadi Anda sampaikan, yang saat ini dikhawatirkan oleh para tenaga kesehatan atau para ahli di bidang kesehatan adalah bahwa ini sebenarnya tidak cukup PSBB yang PPKM ini. Seharusnya ada sesuatu yang lebih signifikan lagi karena memang banyak sekali fasilitas kesehatan yang betul-betul sudah tidak mampu menampung pasien yang baru, apalagi ditambah lagi dalam beberapa hari ke depan kemungkinan bisa bertambah lagi. Jadi langkah pemerintah tidak hanya melakukan pembatasan terbatas, tetapi meningkatkan kapasitas rumah sakit. Jadi kapasitas rumah sakit yang baik itu yang milik pemerintah, yang milik rumah sakit umum daerah maupun yang dimiliki BUMN, ini oleh Menteri Kesehatan diminta untuk ditingkatkan menjadi 30%. Sehingga dengan demikian kapasitas bed occupancy ratio dengan peningkatan fasilitas ini, nah tentu diharapkan ini bisa menurun. Menambah bed itu bisa menambah nakes juga nggak Pak? Bed tidak akan ada gunanya kalau tidak ada tambahan nakesnya. Dari mana datangnya? Jadi pertama, Mbak mohon dengar dulu. Yang dikonversi adalah dari existing rumah sakit. Nah tentu dari existing rumah sakit itu perawatnya ada, dokternya ada. Cuman kalau sekarang rumah sakit swasta misalnya ada beberapa yang menjalankan hanya 15% atau 10% untuk untuk COVID, nah kita minta untuk dinaikkan menjadi 30%. Kemudian on top dari situ, nah Kementerian Kesehatan sudah mendorong perawat-perawat yang belum mempunyai sertifikat, yang jumlahnya lebih dari 7.000, ditargetkan 10.000 ini bisa memperoleh izin untuk langsung bekerja. Demikian pula untuk menambah dokter-dokter, termasuk dokter-dokter intern, untuk juga ikut membantu menangani COVID. Dan ini kita sekarang kan mengatur di beberapa daerah secara mikro, dan pengaturan ini adalah secara dinamis. Tergantung perkembangan di berbagai kota itu, dan juga tingkat daripada peningkatan mereka yang kena aktif COVID. Oke. Nanti akan saya tanyakan lagi kepada Pak Erlangga tadi spesifik soal pernyataan Pak Joko Widodo hari ini di Istana Bogor. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.